Sore semuanya, senang sekali bisa berkumpul di sini bersama-sama. Good afternoon every one of you. It's really good to see you all. Saya akan coba untuk bicara dua bahasa, tetapi kebanyakan translation akan ada di belakang. I will try to speak as much as I can in two languages, but I provided translation on slides so you can follow along. But why don't you turn to the person next to you and ask, or maybe if you're husband and wife, you know, that is forbidden to turn to your wife or to your husband, maybe to someone that you don't know, and just ask, what do you know about Indonesia? What do you know about Indonesia? Okay, I'll give you 1 minute. What do you know about Indonesia? If you don't know their name, say hi and introduce yourself. Okay. Kalau nanti masih perlu untuk introduksi atau untuk bicara lagi, nanti bisa pas lagi kita makan malam. If you need more time to speak to each other about Indonesia, then you know dinner is the right time for you to do it. Okay? Welcome, selamat datang. Kita di sini, kita sebagai gereja, kita bukan hanya sekedar berkumpul, tetapi kita bersyukur sekali kalau misalnya kita mempunyai sebuah tujuan. We are very glad here as we gather. This is not just a gathering of Indonesians, but we have a purpose. And sebagai gereja, kita bersyukur sekali kalau misalnya kita mempunyai visi dan misi. Dan kita akan bicara mengenai visi dan misi tersebut yang kita sudah dengar mungkin dari minggu ke minggu. Sesuatu yang mungkin sudah tertanam di kepala kita, tetapi kita akan coba bicarakan mengenai hal ini. So, before I say some more about our vision and mission and why we do things that we do here, why don't I pray and lead us in prayers, so ask God to lead us as we look into His Word. Mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray together. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan bahwa kami sebagai gereja bukan hanya sekedar berkumpul di sini, tetapi kami mempunyai sebuah tujuan. Dan kami berdoa Tuhan supaya Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada kami apa yang menjadi tujuan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Engkau berkati kami dan berkati waktu kami pada saat ini ketika kami membuka firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Banyak orang bertanya kenapa kita harus memulai sebuah gereja Indonesia yang baru. A lot of people ask me why we need to open another Indonesian church in Sydney. To be honest, there are already 30 plus Indonesian churches in Sydney. Ada 30 lebih gereja Indonesia di Sydney. Tetapi kenapa kita membukanya? Karena apa? Karena kita mempunyai sebuah tujuan. And one of the mission, well, that we have a mission statement in SPICE, and the mission statement is actually here. SPICE ialah gereja berbahasa Indonesia yang ada di Eastwood, yang didirikan untuk mengumpulkan, untuk menginjili, untuk mendorong, untuk melatih, untuk berjejaring, dan untuk mengutus para anggotanya ke seluruh dunia, terutama ke Indonesia, untuk menjadi pengikut Kristus yang matang. Dan itu kita ambil dari Kolose 1 ayat 28 yang tadi kita baca.
Dan kemudian bukan hanya itu saja yang menjadi tujuan kita, tetapi kita mempunyai sebuah pagar yang memagari kita untuk kita mencapai tujuan tersebut. Dan pagar itu yang kita sebut sebagai nilai. So we have fences that guards us to actually achieve those purpose. Dan pagar itu yang namanya nilai, dan kita ada 5 nilai yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai gereja di Spice ini. Dan nilai tersebut ialah 1, berpusat kepada Injil, gospel centered. Yang kedua, memiliki visi yang global vision. Dan ketiga, berpusat kepada pengajaran firman. Kita tidak lain ialah membuka firman setiap kali dan mengajarkan firman. Yang keempat, berpusat pada doa. Yang kelima, memiliki karakter atau membentuk karakter yang siap untuk diubahkan. Nah, itulah kita. Dan pada HUT kita yang keempat ini, sebagai gereja, kita akan melihat value yang kedua, yaitu nilai yang kedua. So today we're gonna look at the second value. The second value, bagaimana kita ini mempunyai gereja atau menjadi gereja yang memiliki visi yang global. Nah, kita akan melihat satu kisah dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. So we're gonna look at Acts chapter 11. So if you have your Bible, please open up to Acts chapter 11. Dan ini adalah sebuah kisah yang melanjutkan cerita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Di pasal yang ke-7 kita melihat bagaimana kejadian Stefanus yang dirajam. So we learn in chapter 7 how Stephen was being stoned. Dan kita melihat bagaimana kalau misalnya kita melihat sebuah flashback, kita melihat bagaimana gereja bermula di Yerusalem. Gereja Tuhan bermula di Yerusalem, dan di sana terjadi begitu banyak hal ajaib. Roh Allah turun dan bekerja, ribuan orang bertobat, dan banyak orang menjadi martir karena pekerjaan pemberitaan Injil. Dan luar biasa, Injil tersebar. Salah satunya yaitu ke kota yang bernama Antioquia, yang menjadi pusat pembacaan kita pada hari ini. Dan seringkali kalau misalnya kita melihat Antioquia di dalam Alkitab, orang melihat Antioquia itu dengan sebelah mata. Ya, ini kota kecil begitu ya. Dari jemaat yang kecil, jemaat baru begitu. Bisa apa sih ya? Kalau misalnya saya berasal dari Bogor, kita ada sebuah istilah ya. Kalau misalnya orang masih kecil itu disebutnya adalah orang yang suka keluar ingusnya. Gitu ya. Do you know that? In my hometown, if you are young kid, you don't know anything, you just, someone who's young and someone who's small, and you are being bullied as someone who has this thing that come out from your nose, from the nostril of your nose, A lot of people have this kind of symptoms in Indonesia, especially young kids, because they have flu or maybe they have cold or something like that. You don't know nothing much about this because you are just young kid, ya. Kamu anak kecil, nggak tahu apa-apa. Dan kita melihat, saudara-saudara, bagaimana orang-orang di Antioquia, gereja Antioquia juga demikian. Dan pada waktu itu kita melihat bagaimana tekanan yang ada di Yerusalem membuat mereka keluar dan membuat mereka pada akhirnya mendirikan jemaat di Antioquia ini. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 19, Kisah Para Rasul 11 ayat 19 ada di screen, kita akan melihat bagaimana ada begitu banyak saudara dikatakan tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, ke Siprus, ke Antioquia, namun mereka memberitakan Injil hanya kepada orang Yahudi saja. Pertama, Allah bekerja melalui Filipus. Allah bekerja melalui Filipus membawa orang-orang Samaria yang boleh dikatakan setengah kasta orang Israel, yang tidak murni, banyak kawin campur yang terjadi setelah kerajaan terbelah dua, dan kemudian melalui Simon Petrus lah Allah membawa orang-orang kafir, orang-orang Gentiles, seperti Cornelius, masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan ini semuanya masih tersebar dan tidak tersistematis. Dan sekarang, Injil telah masuk ke dalam satu kota yang bernama Antioquia. Dan selama ini masalahnya ialah pekerjaan Injil hanya tersebar kepada orang-orang Yahudi saja. So the gospel work only happens amongst Jews.
back at that time. And something happened in Antioch. Sesuatu terjadi di Antioquia. Ini sebuah kota yang terletak kurang lebih sekitar 400 km di utara. Mungkin salah satu kota yang cukup besar pada waktu itu, pada zaman Romawi. Dan mereka mulai menyebarkan Injil kepada semua orang. So they started something new in Antioch. What is it? They started speaking the gospel to everyone. Kepada semua orang. Dan inilah sebuah perubahan yang terjadi. Dan pada waktu itu ada banyak orang yang percaya. There are a lot of people who came to Christ. And that is really amazing. Mereka mengajar, dan Allah melakukan sesuatu yang luar biasa besar. Sesuatu yang sangat besar. Lihat ayat 20. Look what happened in verse 20. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang-orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi ini adalah daerah baru untuk mereka. Daerah yang berbicara bahasa yang berbeda dari orang-orang yang dikirim dari Yerusalem. Dari orang yang berasal dari suku yang berbeda. Mereka datang dan mungkin mereka memiliki bahasa yang terbatas, mungkin ada penterjemah, maybe, someone was preaching then in Antioch and someone translated, into a different language, tapi mereka tetap mengajar. They taught from the Bible. Dan Alkitab mengatakan bahwa sejumlah orang menjadi percaya. A large number of people became believers. Maybe this is one of the biggest revival that happened. Dan kita melihat bagaimana Allah bekerja dengan luar biasa. Ketika berita ini terdengar di telinga orang-orang di Yerusalem, mereka mengutus Barnabas di ayatnya yang ke-22. Ini adalah orang Siprus, mungkin yang familiar dengan daerahnya, dan mungkin kenal juga dengan beberapa orang yang bertobat di Antioquia. Lihat ayat 23, look at verse 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi Barnabas datang pada waktu itu. Dia melihat kasih karunia Allah, grace, dikatakan dalam bahasa Inggris, yang bekerja di antara mereka. Dia menasihati mereka, dan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Allah bekerja di sana. And kita melihat bahwa Barnabas bukan orang terpelajar. And we see here the quality of Barnabas is very interesting. There is no qualification of where he graduated from Bible college or something like that. Nggak ada kualifikasi seperti itu. Dia bukan orang yang terlatih teologi. Dia cuma dicatat oleh Alkitab sebagai orang yang baik. If there is one word, that Indonesian word that you need to know is baik. It means that good. He's a good man. Baik. Okay? He's a good man. Dia Allah yang baik, dia orang yang baik, dikatakan. Dan dikatakan bahwa bagaimana bukan hanya dia orang yang baik, dikatakan, tetapi dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus dan iman. Roh Kudus dan iman. He's being filled by the Holy Spirit and he has faith. Dia melihat begitu banyak orang yang mau datang dan mendengarkan pengajaran daripada Alkitab, dan orang banyak percaya. Dan luar biasa apa yang terjadi pada Barnabas ini. Kita melihat bagaimana tidak banyak kualifikasi yang ada di sini, tetapi dia adalah seorang yang mau pergi, seorang yang baik, seorang yang punya Roh Kudus, seorang yang memiliki kehadiran Allah, dan seorang yang memiliki iman, dikatakan. Itu saja. Dan pada waktu itu ada begitu banyak orang yang datang kepada Tuhan. Dan Barnabas tahu bahwa ada begitu banyak kebutuhan dan begitu banyak orang yang memerlukan. Dia tahu ladangnya begitu luas, tetapi pekerja sedikit. Dan dia datanglah pada waktu itu kepada seorang yang bernama Saulus yang baru bertobat. So Barnabas knew that there is a lot of work that needs to be done. He needs partner. He needs friends. And he invite Saul. Look at verse 25. Mari kita lihat ayat 25.
Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka belajar tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Mereka mengajar banyak orang di Antiokhia lah. Murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Apakah ada resiko pada waktu itu dengan mengundang Saulus? Ya. Walaupun dia pada waktu itu baru bertobat, kita tidak tahu rencananya ke depan apa. Kita nggak tahu juga apakah dia itu adalah seorang yang betul-betul sincere, betul-betul jujur dan kepingin bertobat, ataukah dia hanya pura-pura saja? Bisa saja kita nggak tahu. We do not know. Actually, Barnabas probably did not know much about Saul back then, but he learned that Saul is someone that he can work with. Dia datang untuk menantang Saulus, untuk membantu dia, dan untuk mengajak Saulus pergi ke Antiokhia. Dan inilah salah satu pelayanan pertama dari Paulus setelah dia bertobat. Mereka tinggal di sana, dan mereka mengajarkan orang-orang di sana firman Tuhan setahun lamanya, dan banyak lagi orang yang bertobat. Dan di sana para pengikut Kristus disebut Kristen pada awalnya. Apa yang terjadi di pasal 13? Kita pindah ke pasal 13, ada di screen juga dikatakan, pada waktu itu ayat 1, dalam jemaat Antiokhia ada beberapa nabi pengajar, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Mereka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Mereka mengajar dan mengajar dan mengajar. Pada waktu itu Barnabas dan Paulus. Dan kita melihat banyak orang bertobat. Banyak orang menjadi bagian kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi ketika mereka beribadah di pasal 13? Roh Kudus turun atas mereka dan memerintahkan mereka untuk mengutus Barnabas dan Saulus untuk tugas khusus, yaitu mengabarkan Injil kepada orang-orang kafir. Mereka diutus pergi dari gereja yang kecil, dari gereja yang baru, untuk pergi dan menyebarkan Injil. Kalau saya jadi pemimpin gereja di Antiokhia, saya nggak mau kirim Barnabas dan Saulus. Karena apa? Karena mereka lah sebetulnya yang membuat orang banyak untuk datang ke gereja, betul nggak? Saya nggak mau kirim. If I were one of the pastors back then in the church of Antioch, I don't think I will send Barnabas and Paul and Saul back then. Karena apa? Karena mereka lah sebetulnya adalah orang-orang yang bisa membawa orang lain untuk datang. Tetapi mereka melihat sebuah kebutuhan yang jauh lebih besar. Ya, mereka melihat kebutuhan yang jauh lebih besar, kebutuhan Injil, mereka kemudian diutus. Apa yang terjadi di Yerusalem? Orang berkumpul. Kemudian orang diutus ke Antiokhia. Jemaat kecil, apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul dan kemudian mereka juga diutus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang kafir. So from Jerusalem to Antioch and to the ends of the earth. Luar biasa, saudara-saudara, bagaimana orang-orang ini dibangkitkan untuk pekerjaan Injil. Dan kalau kita melihat dan mencoba merefleksikan Spice sendiri, Spice itu adalah gereja kecil. Spice is a small church. But to be honest, since the ministry started, saya coba hitung ada berapa orang yang diutus. I try to count how many people that we have sent. Praise God that we have about 20 plus people. Gereja kecil, tapi kita mempunyai sebuah usaha dan kita mencoba untuk mengirim orang, boleh dikatakan, untuk mengutus orang. Dan kalau misalnya kita mau, begitu kita coba untuk mempertahankan orang dan tidak mengutus orang. Tetapi pekerjaan Tuhan jauh lebih besar daripada hanya sekedar Spice. The work of God is bigger than just Spice. The work of God is actually much bigger than St. Phil's. So, inilah yang harus kita pikirkan. Bukan hanya sekedar untuk mengutus orang, tetapi untuk memperlengkapi orang dan untuk membuat orang menjadi pekerja-pekerja Tuhan di ladangnya. Luar biasa, saudara-saudara. Kita melihat bagaimana kita bisa mendorong orang-orang untuk memikirkan, bukan hanya untuk kembali ke Indonesia, tetapi kepada semua tempat, ke macam-macam tempat yang ada di dalam dunia. So we try to
encourage people to be thinking about how they can go and be sent away, not just to Indonesia, but to different places where the gospel is scarce. And we would like to see them to be a blessing, basically, to many nations. If there's one book that I have promoted, actually this is the one. I'm not sure. Anyone has read this book? Belum pernah ada. Okay. All right. So you need to go to Kurong tomorrow and buy this book. This is an excellent book. Okay. Di buku ini yang berjudul Gaining by Losing, si penulis mengatakan, this book calls basically for a radical movement of churches. Churches that are biblically successful are churches that send. It is a radical thinking in our community, in our world, that teaches to gather, but forgot totally about sending people away for the sake of the gospel. Spice is a small church, gereja kecil, gak banyak orang. Tetapi kalau kita mau sukses di mata Allah, kita harus mengirim orang. Kita harus mengirim orang, mempersiapkan orang, dan mengirim orang ke tempat-tempat yang membutuhkan Injil. Memang Indonesia menjadi prioritas, karena kita kepingin juga melihat bagaimana pekerjaan Injil bergerak di Indonesia dan berkembang. Tapi ke seluruh pelosok dunia, itulah yang menjadi kerinduan kita. Kita harus pikirkan bagaimana daerah-daerah yang miskin Injil, pergi untuk pekerjaan Injil menjadi sebuah prioritas. Nah, pertanyaannya ialah bagaimana caranya kita menghidupi kisah para rasul 11 ini, ya? How can we live based on this passage that we just learned? Oke. Saya ada tiga pelajaran. Yang pertama, itu adalah terus mengajarkan Injil. Terus mengajarkan Injil, jangan bosan-bosan. Baik di dalam masa pandemi ataupun nanti setelah kita keluar dari pandemi. Terus mengajarkan Injil. Bekerja terus untuk pekerjaan Injil. Yang kedua, terus berdoa dan beribadah kepada Allah. Karena saya yakin dan percaya bahwa doa itu adalah engine, ya, mesin yang menggerakkan misi kita. Kita terus berdoa dan lebih banyak lagi berdoa. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan ialah terus menantang orang-orang untuk mengabarkan Injil dimanapun mereka pergi. Dan luar biasa, saudara-saudara, gerakan penginjilan itu harus dilakukan dari gerakan yang kecil. Saudara-saudara, saya kepingin kita didorong dengan apa yang tadi kita baca. Dan bagaimana kita memikirkan bahwa pekerjaan Injil ini harus terus kita lakukan. Di Spice, di St. Phil's, dimanapun, di Uni, dimanapun saudara ditempatkan oleh Tuhan. Tuhan bekerja di dalam kita. Ketika kita memikirkan bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini kita ada 4 interview dan 1 pengutusan. Ya, jadi kita ada 4 interview. We will have 4 interviews about people who are being sent, or maybe who have been sent. Okay, and it is really exciting for us to also send a family today for the work of the gospel in Indonesia. Okay, so we're gonna look at the video first, video from Roy and from Elizabeth in Ireland.